Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Panjaitan MKom. Saya adalah salah satu dosen di program studi Manajemen Informasi Kesehatan Universitas Imelda Medan dengan NIDN 0113078703. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja bidang perguruan tinggi atau PDD UKT PT bidang pengajaran dengan tujuan dari pemaparan ini adalah sebagai salah satu syarat mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2023. Pada kesempatan kali ini saya menjabarkan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu pemrograman web 1, di mana pemaparan saya ini mencakup prinsip DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Berikut adalah outline dari materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, saya akan menjabarkan mengenai deskripsi mata kuliah, kemudian capaian atau outcome, pembelajaran atau CPMK, kemudian sistem pembelajaran atau mode perkuliahan yang saya gunakan, beserta dengan materi pembelajaran, metode pembelajaran dan sistem penilaian yang berupa teknik penilaian dan indikator penilaian. Dan yang terakhir, saya akan menyampaikan proses pengajaran dalam satu kelas di mata kuliah pemrograman web yang saya ampu ini. Mata kuliah pemrograman web 1 merupakan mata kuliah yang memberikan bekal kepada mahasiswa tentang pemrograman berbasis web statis. Materi yang diberikan meliputi bahasa pemrograman HTML5 dan bahasa pemrograman CSS. Kemudian, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dari mata kuliah pemrograman web 1 yaitu mampu mengoperasikan perintah-perintah pemrograman HTML. Kemudian, mampu mengoperasikan perintah-perintah dasar CSS. Kemudian, dari mata kuliah ini meliputi bahan kajian. Yang pertama, struktur dasar HTML dan head HTML. Kemudian, text formatting, elemen, dan list elemen. Kemudian di pertemuan ketiga, ini ada hyperlink, image related, dan audio dan video elemen. Kemudian ada elemen table dan elemen form, frame, semantic tag layout, project 1, perintah dasar cascading style, box model dan tipografi, CSS image, floating, position dan push the code, CSS transition. Kemudian kita langsung membuat project 2 dan project 3. Metode pembelajaran yang diterapkan yaitu metode sinkron, di mana kita menggunakan media Zoom sebagai media tatap muka. Kemudian dilanjutkan dengan kuliah menggunakan aplikasi Moodle, yaitu Sepada, yang memberikan video pembelajaran, forum diskusi, lembar kerja, kuis, UTS, dan UAS. Demikian presentasi dari saya. Sebelumnya ini udah masuk semua. Ada lagi yang mau kita tunggu? Oke, kalau nggak ada lagi yang mau kita tunggu, kita mulai saja. Hari ini kita masuk di mata kuliah yang namanya POM. Biar saya spend share. Jadi hari ini kita masuk di mata kuliah yang namanya table dan form. Jadi di sini adalah table dan form. Struktur tabel merupakan suatu cara untuk menampilkan informasi dalam bentuk sel yang terdiri dari baris dan kolom. Tabel dibuat dengan menggunakan tag table. Kemudian sebuah tabel dibagi menjadi baris-baris dan setiap baris dibagi ke dalam sel. Di dalam HTML,
membuat kolom dengan menggunakan perintah TD. Kemudian untuk baris perintahnya adalah TR. Kemudian di dalam atribut tabel itu yang bisa kita gunakan adalah legend untuk perataan kiri kanan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian polygon untuk mengatur perataan secara vertikal. Kemudian ada background color. Kemudian ada color untuk pewarnaan tabel. Selanjutnya ada width, ini untuk menentukan lebar tabel. Kemudian height untuk menentukan tinggi tabel. Kemudian ada cell padding, ini mengatur jarak antara isi sel. Kemudian ada cell spacing, mengatur jarak spasi. Ada call span, ini fungsinya adalah menggabungkan beberapa kolom menjadi satu. Kemudian ada row span. Row span sendiri berfungsi menggabungkan baris menjadi satu. Kemudian atribut dalam TD yaitu adalah legend. Ini untuk menentukan perataan kolom. Kemudian background, ini untuk menentukan image atau gambar daripada latar belakang tabel atau kolom. Kemudian ada BG color untuk menentukan latar belakang kolom, call span, kemudian height, kemudian ada yang namanya Norweb, row span, polygon, kemudian width. Inilah atribut-atribut yang ada di dalam tabel, baik itu baris maupun kolom. Selanjutnya, di sini ada perintah HTML yang namanya form. Dalam sebuah website, biasanya form ini bisa digunakan untuk mengumpulkan data. Jadi, form itu terdiri dari sebuah text box, combo box, dan lain sebagainya. Kita akan mempelajari bagaimana kontrol disebutkan di atas karena kontrol di atas yang paling sering digunakan di halaman web. Oke, untuk selanjutnya kita lihat dulu tampilan formnya. Di sini ada tampilan-tampilan form. Yang di pinggir ini namanya label, biar lebih jelas. Ini namanya label. Kemudian perintahnya itu adalah label yang seperti ini. Ini perintahnya. Label for, kemudian keterangan input label. Ini di sini merupakan kata-kata yang akan muncul di sini. Kemudian label ini adalah perintah HTML untuk menampilkan yang namanya keterangan. Kemudian ada teks. Teks ini isian daripada di dalam text box. Ini fungsinya untuk kontrol input yang dapat diisi dengan teks sesuai dengan kebutuhan. Kemudian di sini juga kita bahas yang namanya text area. Jadi kalau kita lihat di sini bentuk text area itu lebih besar daripada text box. Perintahnya itu adalah text area. Ini perintah HTML-nya. Kemudian di sini ada yang namanya combo box. Di dalam pembuatan perintahnya di sini sudah dijelaskan untuk perintah combo box-nya. Selanjutnya ada yang namanya button. Nah, ini namanya button yang biasanya ketika kita klik-klik dia akan menampilkan sesuatu. Kemudian ada radio button. Ini biasanya untuk jenis kelamin.
yang bulat-bulat kecil ini namanya radio button. Kemudian ada yang kotak-kotak seperti ini, yang di checklist ini namanya checkbox. Jadi kalau kita ditanya yang kotak-kotak ini namanya apa? Jangan diam, tapi dijawab. Yaitu, oke, bisa kita lanjutkan sampai di sini? Ini mana suaranya? Jangan diam-diam rupanya ngantuk. Ada suaranya? Ada, Pak. Oke, berarti masih menandakan masih bersuara ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan kembali. Jadi sampai di sini ada yang mau di-questionkan. Ini materinya sudah kita link di Sepada. Tinggal di-download, dibaca-baca. Yang kurang paham bisa ditanya. Oke, kalau tidak ada yang mau dipertanyakan, kita mulai dulu prakteknya. Bagaimana cara membuat tabel di dalam HTML. Lagi apa, Jum? Oke, yang pertama kita siapkan adalah Notepad++. Yang kuatan, iya. Ini perintah HTML. Kemudian kita ketikkan head. Ini kita ketikkan title. Kemudian di sini kita beri singkatan table. Bagi yang ada laptopnya disilakan diikuti. Oh, mana laptop? Aslinya bukan. Enggak. Mana ada laptopmu? Kan bagi yang ada. Kalau nggak ada percuma lah. Ya. Kemudian ini head, title. Kemudian ada body. Kemudian ada table. Ini perintah untuk membuat tabel. Di dalam tabel itu ada namanya baris. Ini TR. Kemudian ada yang dikatakan kolom. Nah, ini kolom. Ini kita akhiri dengan slash TR. Kemudian kita akhiri dengan slash TD. Ini kita buat nomor. Kemudian kita tutup dengan slash body. Kemudian kita akhiri dengan slash HTML. Oke, ini perintah untuk membuat table. Ini slash table. Sudah? Kemudian kalau sudah kita buat perintahnya, kita save as, mana tahu karena sudah terlalu lama tidak bertemu jadi lupa. Ini kita buat namanya table.html. Kemudian di sini kita ganti tipe datanya adalah all files. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Apakah tabelnya sudah terbentuk? Nah, tabelnya sudah terbentuk, tapi tidak nampak ya. Ini tabelnya tidak nampak karena ada perintah yang belum kita tambahkan, yaitu tabel
border sama dengan 1. Nah, jadi nampak dia kotak-kotaknya ini. Kemudian biar lebih nampak lagi, kita buat lagi kolomnya TD. Ini kita tambahkan kolomnya nomor nama /TD. Jadi kalau kita lihat di sini, tabelnya sudah terdiri dari dua apa ini? Dua kolom. Ini kolom yang pertama berisikan nomor dan nama di kolom kedua. Kemudian tabelnya ini biar jangan terlalu kecil kayak kutil. Nah, ini harus kita kasih widthnya biar lebih besar. Nah, widthnya kita kasih 500 biar tampilannya besar. Kemudian setelah ini nomor, nama kita tambahkan lagi kolom alamat. Ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada yang mau nanya, biar saya yang nanya. Ada yang mau ditanyakan tentang table? Ini kita perjelas kembali. Table. Itu gambarnya please, Pak. Hah? Lambaikan tangan di kamera biar tahu kita siapa yang bertanya. Aktifkan mic-mu. Kemudian lambaikan tangan biar nampak di kamera. Ya. Oke, silakan. Silakan pengguna Zoom untuk bertanya. Apa yang mau dipertanyakan? Ayo pengguna Zoom, dipersilakan. Apa yang ingin dipertanyakan? Pengguna Zoom, ada? Oke, saya ulangi lagi. Saya perjelas kembali. Jadi di sini table berfungsi untuk membuat tabel pada HTML atau pada pembuatan HTML. Kemudian di sini ada border. Border ini berfungsi membuat garis daripada tabel. Jadi ketika dijalankan ada garis pemisah seperti ini. Jadi ketika tidak dijalankan, kita ganti border ini 1 menjadi 0, maka tampilannya garis-garis ini akan hilang. Inilah fungsi daripada border. Selanjutnya ada width. Nah, width ini berfungsi mengatur lebar daripada tabel. Kalau nggak kita pakai width, boleh Pak, boleh. Tapi tabelmu itu kecil. Kemudian kalau sudah dibuat width-nya, jadi bukan ketentuan harus lebarnya itu 500, enggak. Ini tergantung kebutuhanmu. Mana yang mau kamu lebarkan tabelnya, ya kamu lebihkan.
semakin besar angkanya, maka semakin tinggi, semakin panjang pula tabelmu. Kemudian di sini ada TR. TR itu berfungsi membuat baris pada tabel. Kemudian ada TD. TD ini berfungsi membuat kolom pada tabel. Jadi kalau kamu lihat di sini ada 3 TD. 1, 2, 3. Maka hasilnya kita lihat ada 3 kolom yang ada di sini. 1, 2, 3. Jadi fungsi TD sendiri adalah membuat kolom. Kemudian kolom dinyatakan satu kolom ketika diakhiri dengan slash TD. Begitu juga dengan baris. Yang dikatakan satu baris ketika TR diakhiri dengan slash TR. Jadi kalau TR-nya kamu lupa gunakan slash TR, maka ini dihitung 2 baris, bukan 1 baris. Yang perlu diingat itu ketika Anda membuat TR, jangan dibuka, tapi nggak ditutup. Itu yang perlu kamu ingat. Ketika tidak ditutup, maka kolom atau barismu itu bertambah-tambah seterusnya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jangan diem-diem, rupanya lapar udah mau buka. Ini Pak, mau nyampaikan di sini itu tampilannya nggak nampak Pak. No freeze dia. Gimana nggak nampak? No freeze dia. Tampilan PC-nya Pak. Itu masih di checkbox Pak. Nge-freeze, Pak. Oh iya iya iya. Karena bermasalah dia. Ini nampak? Nampak Pak? Udah, Pak. Udah, Pak. Oke. Oke, udah dilihat. Ada yang mau dipertanyakan? Jadi saya ulangi kembali biar lebih jelas. Ini adalah HTML. Perintah awal kita melakukan penggunaan perintah HTML. Head ini kepalanya. Title itu nanti yang akan muncul di dalam bar HTML seperti ini. Ini namanya bar. Kemudian kita lihat lagi ada body. Body ini badan. Semua perintah HTML itu yang ingin ditampilkan di dalam browser itu diketik di dalam body. Seperti ini. Kemudian untuk perintah membuat tabel itu adalah table. Table atributnya adalah border. Fungsi border sendiri adalah untuk membuat garis pada tabel. Semakin kecil, semakin besar angkanya, maka semakin teballah pinggiran atau pembatas daripada tabelmu. Width di sini adalah lebar daripada tabel. Yang dikatakan tabel adalah ketika terdiri dari baris dan kolom. Jadi kalau dia tidak ada barisnya, itu tidak dikatakan kolom. Tidak dikatakan tabel. Jadi tabel itu adalah yang terdiri dari baris dan kolom. Di sini perintah untuk membuat baris adalah TR. Perintah untuk membuat kolom adalah TD. Yang dikatakan satu kolom jika TD diakhiri dengan slash TD. Ini yang dikatakan satu kolom. Kemudian ada TR dan slash TR. Inilah yang dikatakan dengan satu baris. Ketika TR tidak kamu tutup dengan slash TR, maka dia dihitung 2 baris. Begitu juga dengan TD. Ketika TD tidak diakhiri dengan slash TD, maka
kolommu dihitung 2 kolom. Oke, kita lihat hasilnya. Maka ketika ini dijalankan, maka tampilannya seperti ini. Sampai di sini ending question. Enggak ada, Pak. Nggak ada, udah paham? Atau nggak paham sama sekali? Nah, nampak screenshotnya? Nampak, Pak. Nah, inilah hasilnya. Ketika coding yang kamu ketikkan tadi, inilah hasilnya terdiri dari nomor, nama, alamat. Oke, nampak? Nampak, Pak. Oke, kalau sudah nampak, mari kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke codingnya. Sekarang kita mau buat baris baru. Ini kita copy aja biar lebih simple. Kita buat nomornya nomor 1. Namanya ini kita buat Sornop. Alamatnya Tembung. Jadi ketika kita buat seperti ini terdiri dari berapa baris, berapa kolom? Silakan. Acungkan tangan, silakan dijawab. Dari coding yang saya screen share, ini terdiri dari berapa baris dan berapa kolom? Halo? Ada suaranya? 3 baris 2 kolom, Pak. Berapa? Berapa baris dan berapa kolom? Ada berapa baris dan berapa kolom kah dari perintah di atas? 3 baris 2 kolom, Pak. 3 baris, 2 kolom. Udah yakin itu? Udah, Pak. Oke. Sekarang kita buktikan apakah memang 3 baris, 2 kolom. Kita lihat hasilnya. Ada berapa baris? 2, 3. Hmm? Ada berapa baris? 3. 3. Hasilnya nampak ini di sini. Yang dikatakan baris itu dari kiri ke kanan, Bang. Ini yang dikatakan baris. Kalau yang dikatakan kolom itu dari atas ke bawah. Ini kolom. Jadi kalau kamu lihat tampilannya di sini ada berapa baris dan berapa kolom kah dia? 3 baris 2 kolom. Enggak terbalik. 3 3 baris 2 kolom atau 2 baris 3 kolom? 3 baris 2 kolom, Pak. 3 baris 2 kolom. Ada yang berpendapat lain? Daniel. Ada berapa baris tuh Daniel? Ada Daniel? Ada, Pak. Ada berapa baris dan berapa kolom itu tabelnya? Meni Laya. Ada berapa baris sama berapa kolom tabelmu? Ada orang yang menilai ya?
Mini Laya, ada suaranya? Aktifkan dulu kameranya, aktifkan dulu mikrofonmu, baru berbicara. Ada berapa baris dan berapa kolomkah tabel di atas? Mini Laya. Niscaya. Ada niscaya? Ya, Pak. Ada berapa baris, berapa kolom tabel di atas? 2 baris, 6 kolom, Pak. Iya. Oke, ini yang tepat. Ada 2 baris dan 6 kolom. Di sini kita lihat kolom yang pertama, kolom yang kedua, kolom yang ketiga, yang keempat, kelima, dan keenam. Berarti semua totalnya ada 2 baris dan 3 kolom. Karena kolomnya kan ini kan jadi 1. Berarti 3. Oke, paham sampai di sini? Paham. Paham, Pak. Oke, selanjutnya kita akan buat kembali di baris yang ketiga. Oke, kali ini di baris ketiga kita akan membuat perintah yang ketiga. Ini kita lihat. Oke. Nampak di depan? Nampakkah di depan? Nampak, Pak. Iya. Ini tabelnya ada yang bergabung kolomnya. Tabel mana yang digabung? Kolom mana yang digabung? Kolom kedua dan kolom ketiga, Pak. Iya, kolom 1, 2, 3, kolom ketiga. Di kolom ketiga, di baris kedua dan ketiga. Oke, perintah untuk menggabungkan baris menjadi 1 adalah rows pen. Makanya dia bisa digabungkan menjadi 1. Ini nampak ini? Nampak, Pak. Oke, nampak. Tabelnya sama codingnya nampak nih? Nampak, Pak. Oke, selanjutnya kita mulai lagi. Ini udah nampak, biar tabel sama ininya nampak juga. Hasilnya nampak? Browsernya nampak, browsernya? Nggak nampak, Pak. Ada kuningannya aja. Browsernya nggak nampak ya? Kalau seperti ini, nampak browsernya? Nampak, Pak, di atas. Oke. Baik, selanjutnya inilah perintahnya. Jadi di sini ada perintahnya rows pen sama dengan 2.
karena ada dua baris yang mau dijadikan satu, makanya perintahnya row-span. Jadi kalau nanti kolom yang mau dijadikan satu, maka perintahnya adalah call-span. Terus selanjutnya biar kita coba menggabungkan barisnya. Di baris pertama dan di kolom pertama dan kolom kedua mau kita gabungkan. Berarti di sini kita buat call span sama dengan 2. Maka hasilnya kita lihat, nampak? Nampak atau tidak? Nampak, Pak. Sudah berubah bentuk? Sudah, Pak. Jadi perhatikan sekali lagi. Di sini ada nomor 1 yang disatukan kolomnya dengan nama. Begitu juga dengan baris. Ada baris yang disatukan, yaitu baris pertama dan kedua di kolom alamat. Jadi ada baris 1 dan baris 2, di baris kedua dan baris ketiga yang disatukan di kolom alamat. Ini perintah untuk menyatukan kolom adalah row-span. Perintah untuk menggabungkan kolom di sini nih. Ini nampak? Ini perintahnya adalah call-span. Sudah paham? Pak, kenapa di kolomnya di call-span-nya namanya dihilangkan dari coding? Ya, karena ketika Anda gabungkan jadi 1, maka kolom yang tadinya 2 menjadi tinggal 1 karena sudah dikurangi atau sudah disatukan menjadi 1. Oke? Oke. Kalau seperti itu, ada lagi yang mau dipertanyakan? Ada? Kalau tidak ada, tugasnya adalah membuat KRS. Pernah lihat KRS? Halo? Ada yang belum pernah lihat KRS? Sudah pernah print KRS? Udah, Pak. Oke. Contohlah tampilan tampilan daripada KRS-mu. Itu kan terdiri dari tabel dan kolom kan? Halo? Si dengar suaranya? Halo? Masihkah dengar suaranya?